Farel merasa hasil menyanyinya selama ini yang mencapai 10 miliar habis tak bersisa. Siapa tak kenal sosok imut ini? Ya, dia adalah Farel Prayoga, penyanyi cilik yang pernah menggoyang Istana Merdeka pada 17 Agustus 2022. Di usianya yang belum genap 15 tahun, ternyata Farel Prayoga telah mengalami pahit getirnya kehidupan. Pada usia 8 tahun, ia mengetahui bahwa wanita yang selama ini dipanggilnya ibu ternyata bukan ibu kandungnya. Terusir dari rumah dan sang ayah masuk jeruji besi adalah serangkaian kenyataan pahit yang harus Farel telan di usianya yang sangat belia. Bagaimana pahitnya perjalanan hidup Farel Prayoga? Farel Prayoga lahir di Makassar pada 8 Agustus 2010. Namun meski lahir di Makassar, Farel dibesarkan di Desa Kepundungan, Srono, Banyuwangi, Jawa Timur. Di sana Farel bersama kedua orang tuanya, Siti Mujayanah dan Joko Suyoto, kedua kakaknya dan seorang adiknya, tinggal di rumah sederhana yang terbuat dari bilik bambu. Joko Suyoto bekerja serabutan. Kadang ia bekerja menjadi kuli atau mencari buah pinang untuk dijual. Sementara Siti Mujayanah seorang ibu rumah tangga yang terkadang juga ikut bekerja membantu suaminya mencari nafkah demi menghidupi keempat anak mereka. Penghasilan yang tak menentu membuat keluarga Farel hidup dalam kesusahan. Untuk makan saja mereka kesulitan. Tak jarang Joko dan Siti harus rela menahan lapar asalkan keempat anak mereka bisa makan. Mereka juga terpaksa harus utang bank plecit demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Farel bersekolah di SD Negeri 2 Kepundungan, Srono, Banyuwangi. Farel kecil anak yang ceria. Tak jarang tingkah lakunya sebagai anak-anak kadang bikin gemes dan kadang juga memantik emosi sang ibu, Siti Mujayanah. Pernah suatu hari saat Farel berusia 8 tahun, sang ibu yang sedang kesal pada Farel keceplosan mengatakan bahwa Farel sebenarnya bukan anak kandung Siti Mujayanah. Tentu hal ini membuat Farel kaget. Tak disangka ternyata ia bukan darah daging wanita yang selama ini dipanggilnya ibu. Hal ini dibenarkan tetangga Farel. Sang tetangga mengatakan seorang wanita yang tidak disebutkan namanya sebenarnya ibu kandung Farel. Farel merupakan anak dari perempuan yang menjadi orang ketiga dalam rumah tangga Siti Mujayanah dan Joko Suyoto di masa lalu. Dari salah satu kakaknya, Farel mengetahui sang ibu Siti Mujayanah diam-diam menyimpan kepahitan. Hatinya sakit setiap kali menatap bocah 8 tahun itu. Wajah Farel sangat mirip dengan ibu kandungnya, wanita yang selalu ingin Siti lupakan. Dalam sebuah podcast, Farel bercerita bahwa di usianya yang lebih dari 14 tahun, ia tak pernah melihat sosok sang ibu kandung. Menurut Mujayanah, Farel ditinggal ibu kandung pulang ke Banyuwangi saat ia masih berusia 1 minggu. Sebelumnya Joko Suyoto memboyong istri dan anak-anaknya ke Makassar demi menutup kisah kelamnya dengan wanita yang kelak akan melahirkan Farel. Tak disangka justru wanita itu menyusul mereka ke Sulawesi. Tak berapa lama lahirlah Farel. Meski hatinya hancur, Mujayanah bersama suaminya tetap merawat Farel. Dan begitulah, meski kerap mengalami perlakuan menyedihkan, namun Farel tumbuh menjadi anak yang ceria. Ia merasa ayahnya lah satu-satunya sosok dalam keluarganya
yang tulus mencintainya. Cerita-cerita miring tentang ibu kandung membuat Farel punya penilaian negatif tentang wanita yang telah tega meninggalkannya saat ia berusia 7 hari. Menyadari hidup di tengah keluarga yang tak mapan secara ekonomi, Farel yang kala itu duduk di kelas 2 sekolah dasar berinisiatif ngamen untuk sekedar menambah uang saku. Ia kemudian meminta izin pada sang ayah untuk ngamen. Awalnya sang ayah melarangnya ngamen. Farel berusaha meyakinkan ayahnya agar memberinya izin. Melihat tekad sang anak, Joko pun luluh. Bahkan ia membuatkan alat sound sederhana untuk Farel. Namun tak seperti tekadnya yang menggebu saat meminta izin, nyali Farel justru ciut saat ia terjun ke jalanan. Tak sebait pun lagu keluar dari bibirnya. Melihat anaknya gagal ngamen, Joko sempat sedikit kesal karena sudah repot-repot menyiapkan sound. Ia kemudian menemani anak ketiganya itu untuk ngamen. Ternyata hasil ngamen cukup lumayan dibanding penghasilannya banting tulang sebagai pekerja serabutan. Penghasilan ngamen berkisar 700.000 hingga 1 juta rupiah per hari. Jika akhir pekan, penghasilannya bisa lebih besar. Pada hari biasa, Farel berangkat ngamen jam 2 malam. Dia berangkat ke pasar subuh yang memang banyak di Banyuwangi. Jam 6 pagi, Farel pulang untuk sekolah. Sorenya setelah sekolah dan istirahat, Farel diantar ayah atau kakaknya kembali ngamen di jalan-jalan atau dari satu rumah ke rumah lain. Jika libur sekolah, durasi ngamen bisa lebih panjang karena Farel bisa ngamen seharian. Dari ratusan ribu hasil ngamen, Farel paling hanya meminta 5.000 untuk jajan. Selebihnya dipakai untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Mengamen juga memberi cerita sedih bagi Farel. Tak semua orang dengan ikhlas memberinya uang. Pernah suatu hari mereka mendapat perlakuan tak enak. Salah satu orang memberi mereka koin 200 perak dengan dilempar secara kasar. Tak rela diperlakukan seperti itu, ayah Farel melempar balik koin tersebut ke pemberinya. Ngamen yang awalnya hanya sekedar menambah uang saku, justru menjadi penghasilan utama keluarga. Saat Farel sedang malas ngamen, sang ayah akan memarahinya. Kalau kamu nggak ngamen, kita nggak bisa bayar utang. Untuk mengasah bakat bernyanyi, Farel pernah les musik di Wanada Music School yang diasuh penyanyi lokal Banyuwangi yang cukup terkenal, Wandra Ristusian. Namun karena keterbatasan biaya, Farel hanya mampu les selama 1 bulan. Beberapa tahun kemudian, video pengamen cilik yang ngamen di Banyuwangi viral di media sosial. Wandra Ristusian, sang mantan mentor, mengenali bahwa bocil pengamen itu adalah bekas anak didik yang drop out dari sekolah musiknya. Pria yang terkenal dengan lagu berjudul Kelangan itu pun menawari Farel untuk rekaman cover lagu. Hasil rekaman diunggah ke akun YouTube milik Wandra. Hasilnya mengagumkan. Lagu-lagu yang diunggah memiliki views yang cukup bagus. Beberapa lagu yang di cover meledak antara lain Satru 2 dan Ojo Dibandingke, 2 lagu Jawa yang dipopulerkan oleh penyanyi kenamaan asal Ngawi bernama Denny Caknan. Penampilan penyanyi yang kala itu masih di bawah usia 10 tahun itu viral di media sosial. Bahkan puncaknya pada perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-77 pada 17 Agustus 2002, secara khusus Farel diundang untuk menyanyi. Penampilannya berhasil menggoyang istana. Bahkan Presiden Jokowi dan Ibu Iriana
tak segan untuk ikut bergoyang. Sejak saat itu kehidupan ekonomi Pharrell dan keluarga berubah drastis. Royalti manggungnya berjumlah fantastis. Dengan honor nyanyinya, Pharrell bisa merenovasi rumah orang tuanya, membeli rumah pribadi, dan juga membeli mobil. Ia juga bisa memodali sang ayah membuat usaha peternakan sapi. Meski sibuk manggung di berbagai daerah, sekolah Pharrell masih tetap berlanjut. Secara khusus, sekolahnya memberi kemudahan anak didiknya yang berbakat seperti Pharrell untuk lebih banyak mengikuti pelajaran via daring. Selain sibuk manggung, Pharrell juga banyak menerima undangan wawancara dari TV dan YouTube. Kemewahan hidup dengan mudah Pharrell dapatkan kala itu. Ia pernah berangkat ke sekolah naik jet pribadi. Hal ini karena saat itu Pharrell berangkat sekolah dari Kalimantan usai memenuhi undangan nyanyi dari Crazy Rich Kalimantan Selatan bernama Andi Samsudin Arsad atau lebih dikenal dengan nama Haji Isam. Kesuksesan Pharrell tak hanya dinikmati seorang diri. Pharrell dan keluarganya berubah menjadi orang kaya baru di Banyuwangi. Tak hanya kedua orang tuanya yang merasakan manisnya kesuksesan Pharrell, namun kedua kakak dan adiknya pun menikmatinya. Salah satu kakaknya ia belikan sebuah mobil. Mereka pun ikut populer sebagai kakak dari seorang penyanyi cilik, Pharrell Prayoga. Vanus, salah satu kakak Pharrell, pernah mengatakan, tanpa Pharrell mungkin dia hanya seorang kuli bangunan saja. Meski sibuk dengan aktivitas di dunia hiburan, bagi Pharrell pendidikan tetap lebih penting. Beruntung sekolah memberikan kelonggaran dengan dispensasi khusus untuk murid mereka yang punya talenta. Mereka boleh mengikuti kegiatan belajar mengajar secara daring saat Pharrell sibuk manggung di luar kota. Pharrell dapat menyelesaikan pendidikannya dengan baik di SD Negeri Kepundungan pada 2022. Usai menyelesaikan pendidikan SD-nya, Pharrell melanjutkan pendidikan ke SMP Negeri 1 Celuring, Banyuwangi. Seperti kata pepatah, semakin tinggi pohon, semakin kencang badai menghantam. Pada tahun 2023, diwakili kedua orang tuanya, Pharrell menggugat manajemennya ke Pengadilan Negeri Banyuwangi. Gugatan tersebut untuk membatalkan kerjasama yang telah mereka sepakati sejak Desember 2022. Pihak Pharrell menduga tidak ada transparansi keuangan honor manggung. Sesuai kesepakatan, pembagian honor dibagi dengan prosentase 70/30. 70% untuk Pharrell dan 30% masuk ke manajemen. Namun menurut pihak Pharrell, manajemen tidak memberi laporan yang jelas setiap bulannya. Tak ingin terus dirugikan, Pharrell ingin menghentikan kerjasama mereka. Namun pada akhirnya gugatan dicabut. Mereka memilih penyelesaian secara damai di luar pengadilan. Pada akhir Januari 2024, Pharrell secara resmi keluar dari manajemen artis tempat ia bernaung. Masalah lain yang pernah menghantam Pharrell adalah popularitasnya yang sempat menurun. Konsernya di Gunung Kidul yang sempat sepi penonton viral di media sosial. Mahalnya tiket diduga keras menjadi penyebabnya. Banyak yang menuding Pharrell terlalu jumawa dengan mematok tiket mahal di konser yang dilakukan di ruang terbuka. Namun hal tersebut dibantah pihak Pharrell. Harga tiket bukan wilayah kekuasaannya. Itu urusan event organizer yang menyelenggarakan konser tersebut. Mereka juga mengatakan sepinya penonton terjadi karena beredar rumor bahwa sang artis batal hadir
karena menghadiri undangan pernikahan Kaisang dan Erina Gudono. Badai terbesar yang menghantam hidup Farel adalah tertangkapnya sang ayah Djoko Suyoto pada Juni 2024 karena kasus judol. Menurut pengakuannya pada polisi, Djoko kerap bermain judol jenis slot di salah satu situs judol. Pria beranak 4 itu dituntut dengan pasal 303 tentang perjudian dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara dan denda 25 juta rupiah. Keadaan ekonomi Farel pun seolah kembali ke titik nol. Hal ini karena job Farel yang terkadang sepi dan juga karena ketidaktahuan Farel dalam mengelola keuangan. Farel yang masih remaja memang tak begitu paham tentang mengelola uang. Bahkan ia tidak tahu bagaimana cara mengambil uang dari ATM. Pengelolaan keuangan ia percayakan pada orang terdekatnya dan keluarganya. Bahkan ia pernah terkaget-kaget saat akan mengambil uang di ATM yang seingatnya saldonya masih 100 juta, hanya tersisa 56.000 rupiah. Farel pun lemas mendapati kenyataan ini. Saat ia bertanya pada sang kakak, kemana uang 100 jutanya hilang? Sang kakak menjawab, mungkin kamu terlalu boros. Farel merasa bersalah telah menghabiskan uang tersebut. Meski Farel tak yakin ia seboros itu. Farel merasa hasil menyanyinya selama ini yang mencapai 10 miliar habis tak bersisa. Hubungan internal Farel dengan keluarganya memburuk, terutama dengan sang ibu tiri Siti Mujayana. Bahkan usai menamatkan sekolah di SMP Negeri 1 Celuring, Farel memutuskan hijrah ke Jakarta, menjauh sejenak dari keluarganya di Banyuwangi. Di Jakarta, Farel tinggal bersama keluarga manajernya Rais Simpson. Farel melanjutkan pendidikan di SMA Al-Azhar. Di Jakarta, Farel menata kembali karir dan hidupnya. Tak hanya menyanyi, Farel juga terlibat dalam produksi sinetron. Meski bisa dikatakan sebatang kara karena ayahnya masih di penjara dan juga ia belum pernah bertemu dengan ibu kandungnya, Farel tak patah semangat. Keluarga manajernya memperlakukan Farel seperti anak kandung mereka sendiri. Farel juga diajari banyak hal termasuk mengelola keuangan. Farel berharap bisa bertemu langsung dengan ibu kandungnya. Selama ini ia hanya bisa berkomunikasi lewat telepon. Farel baru berani mencari keberadaan ibu kandungnya setelah ia hijrah ke Jakarta. Diketahui sang ibu bekerja sebagai buruh cuci di Banyuwangi. Keinginan Farel pada akhirnya terkabul. Belum lama ini ia berhasil bertemu dengan sosok wanita yang telah melahirkannya.